Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Hari ini saya akan membahas mengenai perjanjian yang tidak tertulis atau disampaikan secara lisan. Apakah pembatalannya itu dapat dilakukan gitu ya. Jadi si A contohnya melakukan atau membuat perjanjian dengan si B, terus kemudian sampai dengan masa yang sudah ditentukan, si B ini ternyata tidak melakukan prestasinya atau tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Apakah pembatalan itu masih memungkinkan untuk dilakukan dan bagaimana proses pembatalan tersebut? Oke, jadi kalau tadi kita ngomong tentang perjanjian itu kan memang diatur oleh undang-undang. Perjanjian itu ada yang namanya syarat sah perjanjian. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya gitu ya. Syarat sah perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 syarat sah perjanjian gitu. Yang pertama adalah kesepakatan. Bagi mereka yang membuatnya, ada kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau suatu perikatan. Kemudian ada satu pokok persoalan tertentu atau ada hal yang memang kita atur dalam perjanjian itu yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dan ada suatu sebab yang tidak terlarang gitu ya, artinya bahwa dia memang tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian-perjanjian yang kita buat itu atau isi perjanjian yang kita buat itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, apabila memang syarat sah ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu sah di mata hukum. Lalu ada yang bertanya begini, kalau memang perjanjian itu dibuat secara lisan, apakah memang juga diakui oleh undang-undang? Jawabannya adalah iya. Jadi di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa perjanjian tidak hanya harus tertulis, tetapi juga bisa secara lisan begitu ya. Nah, kalau memang secara tertulis kita punya bukti tertulis, tetapi kalau memang secara lisan, maka itu butuh persetujuan dari kedua belah pihak begitu ya yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, syarat batal dalam sebuah perjanjian itu diatur di dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang bunyinya syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Artinya di sini gitu ya, bahwa semua perjanjian yang kita buat itu ketika kita ingin batalkan, kita tidak bisa datang ke B dan kita mengatakan bahwa perjanjian batal gitu ya. Kalau seandainya in case gitu ya, kalau memang si A ini menyampaikan kepada si B demikian dan si B-nya setuju, maka sebenarnya pada saat itu tidak ada masalah. Nah, tetapi yang akan menjadi masalah adalah ketika si B ini menyatakan bahwa perjanjian ini masih tetap berlaku atau perjanjian ini tidak batal. Nah, ketika kita ingin membatalkan secara sepihak, maka kita harus masuk ke pengadilan negeri gitu ya. Jadinya adalah gugatan perdata, gugatan pembatalan perjanjian. Nah, selain pasal 1266, kita juga bisa melihat pasal 1267 gitu ya. Jadi ini masih correlate gitu ya, masih berkaitan. Pasal 1267 itu mengatur bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Biasanya kan orang-orang pada nanyanya gini, ini kan saya rugi nih, ruginya ini sudah cukup banyak, harusnya 1 bulan ini kalau seandainya si B ini melakukan ini, maka si A ini mendapatkan keuntungan. Nah, ini terus saya bisa klaimnya bagaimana? Nah, klaimnya itu berdasarkan pasal 1267, kita bisa meminta biaya kerugian ataupun bunga gitu ya kepada pengadilan. Kita minta kepada pengadilan agar si B ini, jadi si A ini menuntut B gitu ya melalui pengadilan gitu ya, untuk si B ini kemudian memenuhi. Tetapi banyak sekali kejadian atau permasalahan ini yang kemudian tidak dipenuhi atau tidak dikabulkan oleh hakim. Kenapa? Bukannya tidak bisa gitu ya, tetapi karena ternyata si A ini tidak mampu membuktikan bahwa memang ada biaya atau ada kerugian yang memang yang ditimbulkan dari perjanjian ini atau akibat dari perjanjian yang sudah dibuat itu. Sehingga perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan, perlu dipersiapkan data dan juga dokumen apabila memang ada kerugian ataupun biaya yang dikeluarkan, itu harus disiapkan gitu ya bukti
nantinya dan bisa dibuktikan di pengadilan negeri. Nah, ini yang harus diperhatikan apabila memang kalau ada kerugian ataupun ada bunga ataupun ada biaya yang memang harus ditanggungkan kepada pihak lawan, kita bisa mempersiapkan data atau dokumen atau surat-surat yang dibutuhkan gitu ya. Contohnya kalau kita dari luar kota ke kota B gitu ya untuk melakukan sidang dan lain-lain dan kita mengeluarkan sejumlah biaya, kita bisa membuktikan dari tiketnya bis atau kereta api gitu ya atau tiket pesawat gitu ya bahwa memang kita pergi ke luar kota ini untuk melakukan sidang ini dan mendapatkan keadilan di sana gitu ya, sehingga nanti hakim bisa memeriksa dan mempertimbangkan apakah memang betul pengeluaran atau biaya-biaya yang sudah kita keluarkan itu adalah bagian yang memang harus ditanggungkan oleh pihak lawan. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawabnya buat kalian. Salam keadilan.